Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Herawan, dosen administrasi pendidikan. Pada kesempatan ini akan memaparkan salah satu pokok bahasan dalam mata kuliah kebijakan dan inovasi pendidikan, yakni proses keputusan inovasi. Keputusan inovasi dituntut untuk diambil oleh individu atau kelompok ketika inovasi datang, apakah menerima atau menolak inovasi. Saudara mahasiswa yang saya banggakan, sesudah materi disampaikan, diharapkan saudara memahami pengertian proses keputusan inovasi, kedua, tipe keputusan inovasi, yang ketiga, proses keputusan inovasi, dan yang keempat, aspek yang menjadi pertimbangan penerimaan inovasi. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan proses keputusan inovasi. Proses keputusan inovasi merupakan proses yang dilalui atau dialami individu atau unit pengambil keputusan yang lain. Mulai dari pertama tahu adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi, penetapan keputusan atau menolak inovasi, implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan informasi. Ada beberapa tipe keputusan inovasi. Yang pertama adalah keputusan inovasi opsional, yaitu keputusan menerima atau menolak inovasi ditentukan oleh individu itu sendiri. Yang kedua adalah keputusan inovasi kolektif, yakni keputusan menolak atau menerima inovasi dilakukan bersama-sama. Yang ketiga, keputusan inovasi otoritas, yaitu keputusan menerima atau menolak inovasi dibuat seseorang atau sekelompok orang. Dan yang keempat, keputusan inovasi kontingensi, yaitu keputusan menerima atau menolak inovasi baru dapat dilakukan setelah ada keputusan sebelumnya. Saudara mahasiswa yang saya banggakan, mari kita bahas sekarang bagaimana proses keputusan inovasi itu dilakukan. Pada kesempatan ini saya akan mengutip pendapat dari Rogers. Rogers menyatakan ada 5 tahapan dalam proses keputusan inovasi, yaitu tahap pengetahuan, tahap rujukan, tahap keputusan, tahap implementasi, dan tahap konfirmasi. Saudara mahasiswa yang saya banggakan, mari kita bahas satu persatu setiap tahap dalam proses keputusan inovasi tersebut. Yang pertama adalah tahap pengetahuan. Proses keputusan inovasi dimulai dengan tahap pengetahuan, yaitu tahap pada saat seseorang menyadari adanya suatu inovasi dan ingin tahu bagaimana fungsi inovasi tersebut. Pengertian menyadari dalam hal ini bukan memahami, tetapi membuka diri untuk mengetahui inovasi tersebut. Seseorang membuka diri terhadap suatu inovasi tentu dilakukan secara aktif, bukan secara pasif, yakni dengan melakukan pengamatan tentang inovasi sesuai dengan kebutuhannya, minat, atau mungkin juga kepercayaannya. Nah, setelah seseorang menyadari adanya inovasi dan membuka dirinya untuk mengetahui inovasi, maka keaktifan untuk memenuhi kebutuhan ingin tahu tentang inovasi itu bukan hanya berlangsung pada tahap pengetahuan saja, tetapi juga pada tahap yang lain, bahkan sampai tahap konfirmasi. Yang kedua adalah tahap rujukan. Pada tahap ini, seseorang membentuk sikap menyenangi atau tidak menyenangi terhadap inovasi. Pada tahap persuasi, yang berperan utama adalah bidang afeksi atau perasaan. Dalam tahap persuasi ini, yang memegang peran lebih banyak keaktifan mental. Pada tahap ini berlangsung seleksi informasi disesuaikan dengan kondisi dan sifat pribadinya. Disinilah peranan karakteristik keputusan inovasi. Pada tahap ini berlangsung seleksi informasi disesuaikan dengan kondisi dan sifat pribadinya. Dalam persuasi ini juga sangat penting peran kemampuan untuk mengantisipasi kemungkinan penerapan inovasi di masa datang. Perlu ada kemampuan untuk memproyeksikan penerapan inovasi dalam pemikiran
berdasarkan kondisi dan situasi yang ada. Untuk mempermudah proses mental itu, perlu adanya gambaran yang jelas tentang bagaimana pelaksanaan inovasi, jika mungkin sampai pada konsekuensi inovasi tersebut. Hasil tahap persuasi yang utama adalah adanya penentuan, menyenangi atau tidak menyenangi inovasi. Diharapkan hasil tahap persuasi ini akan mengarah pada proses keputusan inovasi tersebut. Yang berikutnya adalah tahap keputusan. Tahap keputusan proses inovasi berlangsung jika seseorang melakukan kegiatan yang mengarah untuk menetapkan, menerima, atau menolak inovasi. Menerima inovasi berarti sepenuhnya akan menerapkan inovasi. Menolak berarti tidak akan menerapkan inovasi tersebut. Sering terjadi, seseorang akan menerima inovasi setelah ia mencoba lebih dahulu, bahkan jika mungkin mencoba sebagian kecil lebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan secara keseluruhan jika sudah terbukti berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi tidak semua inovasi dapat dicoba dengan dipecahkan menjadi beberapa bagian demi bagian. Inovasi yang dapat dicoba dibagi demi bagian akan lebih cepat diterima. Ada dua macam penolakan terhadap inovasi, yakni penolakan aktif, yaitu melalui pertimbangan untuk menerima inovasi atau mungkin sudah mencoba lebih dulu, tetapi keputusan terakhir menolak inovasi. Yang kedua, penolakan pasif, artinya penolakan inovasi dengan tanpa pertimbangan. Yang berikutnya, tahap implementasi. Tahap implementasi dari proses keputusan inovasi terjadi apabila seseorang menerapkan inovasi. Dalam tahapan implementasi ada keaktifan baik mental maupun perbuatan. Keputusan menerima gagasan atau ide baru dibuktikan dalam praktek atau dalam kegiatan nyata. Kapan tahap implementasi berakhir? Mungkin tahap ini berlangsung dalam waktu yang sangat lama, tergantung dari keadaan inovasi itu sendiri. Tetapi biasanya suatu tanda bahkan tahap implementasi inovasi berakhir jika penerapan inovasi itu sudah melembaga atau sudah menjadi hal-hal yang bersifat rutin, sudah tidak merupakan hal yang baru lagi. Yang berikutnya adalah tahap konfirmasi. Dalam tahap konfirmasi ini, seseorang mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya, dan ia dapat menarik kembali keputusannya jika memang diperoleh informasi yang bertentangan dengan informasi semula. Tahap konfirmasi ini sebenarnya berlangsung secara berkelanjutan sejak terjadinya keputusan menerima atau menolak inovasi yang berlangsung dalam kurun waktu yang tidak terbatas. Selama dalam konfirmasi, seseorang berusaha menghindari disonansi, paling tidak berusaha menguranginya. Itulah proses dalam tahapan keputusan inovasi. Ada beberapa pertimbangan ketika seseorang atau kelompok menerima inovasi. Yang pertama, keuntungan relatif, yaitu sejauh mana inovasi menguntungkan bagi penerimanya. Yang kedua, kompatibel, yaitu tingkat kesesuaian inovasi dengan norma atau nilai penerimanya. Jika inovasi itu sesuai, sudah barang tentu inovasi itu dipertimbangkan untuk diterima. Yang ketiga, kompleksitas, yaitu tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Yang keempat, triabilitas, yaitu dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi dalam aktivitas di dalam suatu organisasi. Dan yang kelima, dapat diamati, yaitu mudah tidaknya diamati suatu hasil inovasi. Jika hasil inovasi itu mudah diamati, sudah barang tentu inovasi ini dipertimbangkan untuk diterima. Demikian saudara-saudara mahasiswa yang saya banggakan, materi terkait dengan proses keputusan inovasi. Mudah-mudahan materi yang disampaikan bisa diterima, dipahami, dan diimplementasikan dalam melaksanakan
penerimaan inovasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.